Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan untukmu, semoga rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai kita. Amin. Sepertinya pelibatan aparatur sipil negara senantiasa hadir dalam perhelatan pilkada di Sulawesi Selatan. Meskipun semua pihak menyadari bahwa hal-hal yang seperti itu memiliki sanksi yang sangat serius, baik terhadap ASN itu sendiri maupun terhadap calon kepala daerah, terutama kepada calon yang berstatus petahana. Bagi ASN bisa berujung pada pemecatan dan pemidanaan. Sementara bagi calon yang berstatus petahana bisa berujung pada diskualifikasi. Mungkin lantaran ASN itu dalam melaksanakan tugas layanannya seringkali bersentuhan dengan masyarakat, maka para calon ini melihat bahwa ASN itu, sang ASN ini bisa menjadi kekuatan di dalam, bisa menjadi kekuatan untuk mendapat dulangan suara dari masyarakat, karena mereka kan secara langsung bersentuhan kepada masyarakat, terutama yang berstatus camat, lurah, kepala-kepala sekolah, yang berhubungan langsung dengan bantuan-bantuan sosial, yang mereka ini menurut mereka ini sepertinya punya sepertinya ASN yang dalam jabatan-jabatan seperti itu sepertinya memiliki kekuatan yang kedekatan dengan masyarakat, sehingga seperti di awal saya katakan seringkali dilibatkan dalam proses pilkada. Seperti yang terjadi di Bulukumba, ya. Petahananya di sana yang bernama, saya cek dulu beritanya, ya. Ya, salah seorang calon yang berstatus petahana di sana. Beliau ini diadukan oleh warga karena diduga melakukan mutasi. Sang petahana ini bernama Andi Muhtar Ali Yusuf alias Andi Utta. Ini dikabarkan oleh indomakassar.com Kamis Kamis 10 Oktober 2024. Agaknya hal yang dilakukan oleh sang petahana di Bulukumba ini melakukan mutasi jabatan. Mutasi jabatan itu tidak boleh dilakukan tanpa pada 6 bulan sebelum penetapan calon. Tidak boleh dilakukan oleh kepala daerah tanpa persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Dan agaknya sang petahana ini tidak pernah belajar dengan peristiwa yang terjadi pada 2017 lalu di Kota Palopo. Petahana Kota Palopo itu pada waktu itu juga didiskualifikasi oleh Panwaslu Kota Palopo berdasarkan hasil temuan mereka, ya, yang menyimpulkan bahwa petahana Kota Palopo waktu itu bernama Bapak Judas Amir itu didiskualifikasi, melakukan mutasi jabatan 6 bulan sebelum pada masa larangan mutasi, larangan yang diatur dan di dalam pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada. Hanya saja diskualifikasi itu tidak terlaksana lantaran KPU Kota Palopo tidak menindaklanjuti. Nah, sebagai akibat dari hal itu, maka
kelima komisioner kelima komisioner KPU Kota Palopo diberhentikan secara tidak terhormat. Nah, kembali pada persoalan yang terjadi di Bulukumba. Mutasi itu terjadi pada bulan Maret 2024 ini, sementara penetapan calon itu kan September, artinya memang sudah berada pada masa larangan kampanye. Nah, sanksinya sangat jelas, diskualifikasi kepada calon petahana, dan di sana juga ada sanksi pidana, ada sanksi pidana yang menunggunya, yang diatur di dalam pasal berapa yang tidak salah, pasal 71 ayat 3. Mengapa ya peristiwa yang terjadi 2017 lalu di Kota Palopo tidak dijadikan pelajaran bagi semua pihak, terutama kepada Bawaslu, dan tidak dijadikan bahan oleh Bawaslu dalam rangka melakukan fungsi pengawasan aktif. Memang Bawaslu di banyak kesempatan seringkali melakukan berbagai macam himbauan, segala macam himbauan berkaitan dengan misalnya dugaan-dugaan pelanggaran pemilu. Tetapi khusus tentang mutasi ini bukan lagi sekedar himbauan, tetapi secara nyata melakukan tindakan pencegahan. Nah, Bawaslu Bawaslu kan miliki organ hingga ke kabupaten kota. Nah, mestinya Bawaslu kabupaten kota sudah mengetahui, mestinya sudah mengetahui tentang rencana mutasi. Mutasi itu terjadi sebenarnya tidak di dalam ruang-ruang yang tertutup, tidak, bahkan menjadi kebiasaan di masyarakat Sulawesi Selatan itu. Jika terjadi mutasi, ya tentu sudah diperbincangkan oleh halayak yang mendapatkan informasi dari berbagai media, baik cetak maupun elektronik, atau ya dari media-media sosial. Nah, Bawaslu di daerah khususnya di Bulukumba itu ketika mendengarkan rencana mutasi seharusnya melakukan koordinasi dengan pejabat di sana. Dia tentunya memiliki kewenangan untuk melakukan mutasi, seraya untuk menanyakan perihal izin, apakah rencana mutasi itu sudah mendapat persetujuan dari menteri. Nah, kalau hal itu dilakukan, saya kira juga hal yang terjadi di Bulukumba tidak akan terjadi seperti ini. Nah, semoga nanti di Pilkada 2029, kalau dunia tidak kiamat, Bawaslu kalau misalnya masih ada dan kita masih butuh di daerah dimanapun di Indonesia ini, sudah harus melakukan langkah-langkah tadi seperti saya katakan, mencari informasi yang seluas-luasnya tentang kemungkinan ada tidaknya terjadi mutasi pada masa dilarang untuk melakukannya. Nah, kembali soal mutasi juga itu belum tentu merupakan bahagian dari upaya untuk mencari dukungan suara oleh petahana, tapi bisa jadi itu adalah sebentuk intimidasi oleh petahana kepada aparatur sipil negara yang memiliki pilihan berbeda dengan pilihan sang petahana. Nah, sekali lagi di akhir video ini saya hendak menyampaikan apa yang terjadi kali ini di Bulukumba, dugaan mutasi dalam jabatan yang dilakukan oleh petahana tidak lagi terjadi pada Pilkada 2029 ini kalau dunia tidak kiamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamat kita pada salama.